Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ini. Amma ba'd. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala syarih wafaqallah wa arada al-musannifu tilka al-ahaditha li'annahu sahihatun 'indahu fa innahu qala qabla sawqiha wa ma wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi rabbahu min al-ahadits sihahil allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabuli thumma dzakaraha wa muraduhu bi sahih ma yandariju fihi al-hasan wa inna min ahli al-ilmi man yuridu bil ahadits sahih al-haditha al-maqbula fa yandariju fihi as-sahih wal hasan ma'an. Faqauluhu huna minal ahadisi asihahi ay at-tabitatu al-maqbulatu faminha ma huwa sahih wa minha ma huwa hasan wa azwuhu ila ahli al-ma'rifati talaqqi hadhihi al-ahadithu bil qabuli ma'a dha'fi ba'dihim inda ba'dihim mahmulun ala amrayni ahaduhuma iradatu majmu'iha la jami'aha fa majmu'u hadhihi al-ahadithi huwa fi hayyizil qabuli wa yakunu fiha asya'u da'afaha man da'afaha kama dzakarna wal akharu iradatu qabuli sartiha fi ahadithi sifati bi an tudkar fi ahadithi sifati ma da'afiha li thubuti asli maknaha wa hadhihi hiya tariqatu ahli sunnati wal hadithi musannifina fil i'tiqadi ka Abi Bakr al-Ajri wa bin Abi Bakr Al-Ajurri wa Batta wallalakai wa Dumanda fi jama'atin akharina fa innahum yadhkuruna bi'afa fil babi wa qad yusarrihuna bi dha'fiha li'annahum yaj'alunaha tabi'atan lima sahha. Qala rahimahullah telah menyebutkan tentang beberapa hadis yang di sisi dari syarah ini ada dhaif atau diistilahkan di luar dari riwayat sahihain atau salah satu dari kedua. Di antaranya ada yang sahih dengan syawahid, di antaranya ada yang dhaif. Kata beliau, Musannif rahimahullah mendatangkan dari hadis-hadis ini empat yang terakhir disebutkan itu yang di luar dari riwayat as-sahihain atau salah satu dari keduanya. Kata beliau karena hadis-hadis tersebut sahih di sisi musannif. Dari mana? Kata beliau fa innahu qala qabla sawqiha, karena beliau menyebutkan ada ungkapannya sebelum menyebutkan hadis ini. Kata beliau wa ma wasafa rasulu bihi rabbahu minal ahadits as-sihah. Lihat. Ya, kemudian setelah itu membawakan hadis-hadis. Berarti anggapannya semua hadis yang dibawakan musannif di sini semuanya sahih. Semuanya sahih. Kata beliau sihah talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, yang di mana telah terima dari ahlul hadis tentang hadis tersebut. Summa dzakaraha, maksudnya setelah itu menyebutkan hadis-hadisnya. Kata beliau, sekarang makna dari ucapan musannif apa? Hadis as-sihah. Wa muraduhu bis sahih, as-sahih, jadi jamak dari mufrad dari as-sihah. Ma yandarju fihi al-hasan. Ma yandarju fihi al-hasan. Apa yang masuk padanya juga hadis hasan. Ya, jadi sahih pada hakikatnya sahih dengan hasan dengan dhaif itu beda. Ya. Kalau dikatakan hadis sahih berarti semua riwayatnya ini apa? Tamud dhabt. Ya kan? Tamud dhabt. Kalau hasan berarti qawiyud dhabt. Namun beliau menganggap semuanya sahih, sedangkan di sini ada yang dhaif. Iya. Kalau riwayat dari Imam Muslim dan Imam Bukhari yang Muslim, ya nah, sahih, artinya riwayatnya semua adalah tamam dhabt. Iya. Namun ada hadis dibawa dari sahih yang diinginkan dari istilah sahih di ahli hadis.
Ya, secara umum. Kata beliau, fa inna min ahli ilmi, lihat jalan keluar dari apa maksud di situ. Kata beliau, fa inna min ahli ilmi man yuridu bil hadis sahih al hadis al maqbula. Kalau dikatakan hadis al maqbula berarti mencakup fa yandariju fihi as sahih wal hasan ma'an. Maka masuk padanya hadis sahih atau hasan. Sahih li ghairi atau hasan dan hasan li ghairi. Sudah. Yang jelas sahih. Secara umum sahih, tapi tingkatannya beda. Ada hasan, ada sahih li ghairi atau sahih tanpa ada pendukung yang lain. Kata beliau, faquluhu huna, maka ungkapan dari musannif di matan min al-ahadits as-sihah ay as-sabitah al-maqbulah. As-sabitah al-maqbulah berarti hadis 4 yang disebutkan itu walaupun tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim atau salah satu riwayat, namun di sisi beliau itu hadisnya sahih, imma hasan atau hasan li ghairi. Ya, dhaif kemudian dikumpulkan dari jalan-jalannya kemudian naik menjadi hasan li ghairihi. Qala rahimahullah, ma huwa faminha ma huwa sahihun wa minha ma huwa hasan. Nah, lalu kenapa disandarkan pada semua hadis dikatakan hadis sahih? Kata beliau, penyandaran beliau kepada ahli ma'rifah talaqqi hadhihi al-ahadits bil qabul ma'a fi ba'dihha 'inda ba'dihim mahmulun al-amrayn. Iya, dikatakan hadis sahih as-sihah allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul. Apa maksudnya? Dikatakan diterima seluruhnya dari ahlul ma'rifah. Kata beliau yang pertama, iradatu majmu'iha la jami'iha. Iya. Majmu'iha artinya sekumpulannya. Bukan dari keseluruhan. Karena dia ikut dengan hadis sahih, maka dikatakan apa? Semuanya sahih. Sama Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Itu sebagian dari hadis-hadis yang datang di dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu ada yang dhaif, ada yang bahkan syadz disebutkan. Seperti tentang penyebutan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan syadz oleh Darqutni. Bagian dari Sahih Bukhari seperti itu. Namun kata beliau talaqqahu al-ummah bil qabul. Maksudnya diterima dari hadis itu. Dari majmu'iha, bukan dari semua hadis yang ada, namun majmu'i karena terkumpul dalam apa? Sahih Bukhari. Begitu. Sahih Bukhari. Kata beliau, fa majmu'u hadhil hadis huwa lihat. Maka sekumpulan dari hadis-hadis ini huwa fi hayyizil qabul. Ini di dalam lingkup hadis-hadis yang diterima. Iya, dibedakan ya. Kalau dikatakan semuanya, berarti satu persatunya semua diterima. Tapi kalau sekumpulannya, karena dia ikut di mana? Dalam ruang hadis-hadis yang sahih. Seperti Sahih Bukhari. Kalau dikatakan Sahih Bukhari, talaqqahu ummah bil qabul. Sudah. Berarti semuanya, sekumpulan dari hadis itu diterima oleh umat. Namun satu persatunya dari hadis ada yang diintiqad oleh sebagian dari ulama di zamannya, yang sederajat dengan Imam Bukhari. Yang mengkritik Imam Bukhari itu harus kalau mau hancurkan gunung yang menghancurkan dia harus besar. Jangan yang menghancurkan kecil Jadi mau kritik Imam Bukhari juga tidak juga siapa yang kritik, jangan sampai kalau Imam Darqutni yang kritik, ini sama-sama bunuh. Kata beliau, wa yakunu fiha syi'u, lihat, karena dikatakan sekumpulan masuk dalam ruang hadis sahih, kata beliau, wa yakunu fiha, maka sekumpulan itu ada syi'u do'afaha man do'afaha kama dzakarna. Ada yang mendhaifkan, orang yang mendhaifkan. Seperti hadis yang terakhir kita baca tentang afdalul iman. Afdalul al-iman, hadis dari diriwayatkan hadis dari Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh At-Tabarani, Abdul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabarani. Jadi ini dikatakan hadis sahih karena
masuk dalam sekumpulan talaquhum bil qabul, karena dia sekumpulan dari hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, iradatul qabuli sardiha fi hadis sifat. Jalan lain, kata beliau, keinginannya untuk diterima dari pernyataan pada hadis-hadis sifat, yang dimana disebutkan hadis tersebut fi hadis sifat, makna fiha, kenapa disebut di asli makna. Jadi ada asal makna dari penetapan sifat ada di hadis sahih atau dalam ayat. Namun disampaikan di sini sebagai bentuk apa? Karena masuk dalam pernyataan tentang penetapan sifat. Seperti kalau dikatakan sifat sebelumnya yang saya sampaikan di sifat ma'iyah tentang afdalul iman, ya kan? Di situ apa? Di akhir dari hadis tersebut afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Sifat ma'iyah. Hadis ini disebutkan dhaif. Ya kan? Kalau kita katakan hadisnya dhaif, apakah tidak tetap sifat ma'iyah untuk Allah? Iya, hadisnya dhaif. Namun ada hadis lain yang menyebutkan sahih, asal dari penetapan sifat ma'iyah dalam ayat, dalam hadisnya saya sampaikan kemarin, ya, tentang yang disebutkan Syaikhani rahimahullah di silsilah sahihah. Ada tiga seorang akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah zakka nafsuhu. Dikatakan ma tazkiyatuhu an ta'lama anna Allah ma'ahu haitsu kunta. Dia tahu Allah bersamanya dimanapun dia berada. Pertama sifat ma'iyah dalam hadis, dalam ayat yang tanya, ya. Jadi ini maksudnya. Yang kedua, di bentuk penyebutan hadis-hadis tentang sifat, iya, namun asal penetapannya dari hadis sahih itu di tempat yang lain, bukan di dalam hadis tersebut. Namun disebutkan karena asalnya ada penetapan sifat, asal dari sifat yang disebutkan dalam hadis itu ada. Qala rahimahullah wa hadhihi hiya tariqatu ahlussunnah. Ini jalannya. Wa hadis al-musannifin bil i'tiqad. Dan hadis yang ditulis oleh para penulis dalam pembahasan akidah disebutkan seperti ini. Kadang hadis dhaif, namun asal dari penetapannya ada. Seperti disebutkan Ibnu Qudamah, ya, dikatakan ajiballahu min syababin laisa lahu qawwa. Sifat ajab dhaif, namun penetapan sifat ajab ada. Ajiballahu min qaumin yadkhulul jannata fi salasin. Iya, ini penetapan sifat ada asalnya, ada dalam ayat bal ajibatu, dikatakan qiraat bal ajibatu, penetapan sifat ajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah ka Abi Bakar Al-Ajurri Muhammad ibn Husain Abu Bakar, ini punya kitab bagus, Akhlaq al-Ulama. Itu banyak menyebutkan tentang akhlak seorang ulama, akhlak bersama keluarga, akhlak bersama lingkungan, bersama murid bersama, dan selainnya, orang jahil dan dalam berdebat, akhlak bersama ilmunya. Itu ada, bagus kita itu. Ibnu Battah Ubaidillah ibn Muhammad Abu Abdillah, kemudian Walalakai Hibatullah ibn Hasan Syafi'i Abdul Qasim, ini punya kitab pada permasalahan akidah. Ibnu Mandah fi jama'atin akharin, ini semua penulis kitab akidah. Di dalamnya ada penyebutan hadis didhaifkan oleh sebagiannya, namun asal penetapan sifat dalam hadis itu ada. Fa innahum yadhkuruna ad-dhi'afa fil bab. Mereka menyebutkan hadis dhaif pada bab sendiri tentang sifat ajab atau apa. Waqad yusarrihuna bi dha'fi, dan dia mentafsir bahwa hadisnya dhaif. Li'annahum yaj'alunaha tabi'atan lima sahha, karena menjadikannya
sebagai pengikut dari apa yang sahih tentang penetapan hadis tersebut. Nah, pakai tambihi la ana lafdhu hajibun fi hadisi adiwin radhiyallahu an ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu hajibun wala turjuman annahu thabitun fi nusfatil makru'ati ala al-musannif min hadhihi al-aqidati hiya riwayatul Kushmihini li sahih Bukhari wal masyhur fi lafzihi laisa bainahu wa bainahu hijabun wa waqa fi riwayatil Kushmihini lil Bukhari laisa bainahu wa bainahu hajibun. Siapa? Kushmi siapa? Al-Kushmihini. Ada yang situ? Al-Kushmi. Al-Kushmihini. Di fathahannya. Ada siapa yang ada duitnya situ? Ada. Ada berarti. Enggak ada nih. Al-Kushmihani. Lihat dobitnya dulu di Sahih Bukhari. Wa fi riwayat al-Kushmihani lil Bukhari laisa bainahu wa bainahu hajibun wasmul isyarati dzalika fi qawli wajib al-iman biha kadzalika a'idun ala qawli awwalan min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin wa yu'manu bima ja'a fi ma min al-asma'i wa sifati imanan kal imanil mutaqaddimi dzikruhu inda mutaqaddimi hadhihi al-aqidati fi dzikril qawaidi wa hadhihi al-adillatul hadithiyatu allati dzakaraha istamalat ala asma'in wa sifatin ilahiyatin. Baik. Qala rahimahullah, kemudian menjelaskan sedikit dalam lafaz hadis yang disebutkan musannif. Kata beliau, sisa tambih dari lafaz hajibun fi hadis Adi ibn Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana disebutkan ini? Iya, dari riwayat Bukhari ya. Dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, qala ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu hajibun wala turjuman. Kata beliau, annahu thabitun fi an-nuskhah al-maqru'ah ala al-musannif min hadhihi al-aqidah. Maksudnya dari riwayat Hajib ini. Wa hiya riwayatu al-Kushmihani di Sahih al-Bukhari. Kata beliau, fal masyhur fi lafdhihi, ini yang masyhur yang kita baca, laysa bainahu wa bainahu hijabun wala turjuman. Wa waqa fi riwayati al-Kushmihani lil Bukhari laysa bainahu wa bainahu hajibun. Laysa bainahu wa bainahu hajibun. Kemudian kata beliau, isim isyarah pada dzalika di ucapan wajib al-imanu biha kadzalik di awal ya. Kadzalik ini di akhir. Kata beliau, maksud dari isyarah itu a'idun ila qawlihi awalan min ghairi tahrifin wala ta'tilin min ghairi takyifin wala tamtsilin. Jadi di awal penyebutan sifat dalam ayat itu beliau memberikan tambih bahwasanya penetapan ini itu tanpa ada tahrif, tanpa ada ta'til, tanpa ada takyif, tanpa ada tamtsil. Begitu pula ketika menyebutkan sifat dalam hadis, maka penyebutan tersebut kita imani apa yang datang dalam hadis Nabi SAW kadzalik, yaitu dengan tanpa ada tahrif, ta'til dan takyif dan tamtsil. Kata beliau, fayu'minu bima ja'a bihi min al-asma'i was sifat imanan kal imanil mutaqaddim dzikru inda muqaddimati hadhihi al-aqidah fi dzikril qawaid. Kata beliau, maka diimani dengan apa yang datang pada hadis ini dari nama dan sifat dengan keimanan seperti keimanan yang telah berlalu penyebutannya pada ayat indal muqaddimati hadhihi al-aqidah fi dzikril qawaid. Mengimani tanpa ada empat hal tersebut. Kata beliau, wa hadhihi al-adillatul hadithiyah allati dzakara ishtamalat ala asma'in wa sifatin ilahiyah.
Dan hadis-hadis ini itu mencakup terhadap penyebutan nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang kita tetapkan karena ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula penafian. Nah, sekarang menyebutkan tentang beberapa jumlah dari nama dan sifat dalam hadis ini. Baik. Kita baca semua. Insyaallah. ثم قال شرع وفق الله وعدة الأسماء الإلهية الواردة في أحد الأحاديث 19 اسما الأول الرب لقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقوله أجب ربنا إلى غيرها من الأحاديث. Nah, ini penyebutan sifat apa nama Allah SWT Ar-Rabb, ya. Dan ini Ar-Rabb biduni idhofah itu tidak datang kecuali dalam hadis atau hadis, ya. Disebutkan sebelumnya di penamaan tentang Rabb di nama yang ke 23 dari ayat hadis disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di silsilah sahihah dengan syahid faqala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala izzati wa jalali faqala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala dikatakan faqala ar-rabbu ini Rabb tanpa idhofah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Adapun yang lain itu datang dalam bentuk idhofah Rabbuna Rabbul alamin Rabbus samawat, ya. Na'am. Wal ismu tsani Allahu liqauli sallallahu alaihi wasallam Allahu ashaddu farahan wa qawlihi yadhaqullah. Iya. Allah ini dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wal ismu tsalitsu Rabbul Izzah liqauli sallallahu alaihi wasallam hatta yad'a Rabbul Izzah. Dari sini penyebutan tentang nama idhofiyah, ya. Sebelumnya nama mufrad. Kemudian dari sini penyebutan nama idhofiyah. Ini tetap ditetapkan sebagian dari ulama tentang nama tersebut. Banyak di sini namanya. Nah, ai sahibul izza wa hiya sifatun lillah. Wal ismu rabi rabbut tayyibina liqauli sallallahu alaihi wasallam anta rabbut tayyibina wa la yasihu fi hadal ismi dalilun thabitun. iya. Kata beliau tidak sahih. Tidak ada yang sahih pada penetapan nama dalil yang sabit tentang ini. Nama Rabbut Tayyibin. Rabbut Tayyibin. Wal ismul khamis Rabbus samawati sab' wal ismus sadis Rabbul ar wal ismus sabi Rabbul arsyil azim wa al ismu tsani Rabbu kulli syai' al ismu tasi falikul haq wal ismul ashir falikun nawa wal ismul hadi asyara munzilut tawra wa yajuzu tashdiduhu fa yuqalu munazzilut tawra wal ismu tsani asyara munzilul injil wa yajuzu tashdiduhu aidan wal ismu thalithu asyara munzilul furqan wa yajuzu tashdiduhu aidan wa hadhihi al asma'u kulluha fi haditsin wahidin Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ard wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim ila akhir al hadis wa hiya jami'an min al asma'il ilahiyatil mudawfati wasmur rabi asyara wal khamis asyara was sadisu asyara was sabi asyara al awwal wal akhir wal zahir wal batin wa arba'atuha fi haditsin wahidin wa huwa qawluhu antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' ila tamamil hadis wal muthami asyara as-sami' was mutasi asyara al-qarib wa huma fi qawli sallallahu alaihi wasallam innama tad'una sami'an qariba wa hadhihi al-asma'ul ilahi wa hadhihi al-asma'ul ilahi. Ini nama-nama semua, ya. Dari apa yang disebutkan oleh musannif dalam hadis. Dalam hadis tentang nama tersebut. Kemudian nama ini kata beliau akan mengandung sifat lagi. Dari nama ini diambil dari nama ini ada sifat. Penyebutan sifat tersendiri ada lagi nanti disebutkan musannif. Nah, hadil asmaul ilahiyatu tis'ata asyara tadammana idda asyara sifatan ilahiyatan ya al-uluhiyya ar-rububiyyah wal izza wal fal wa huwa asy-syakku al-inzil al-awwaliyya al-anzal
al-awwaliyah wal akhiriyah wal zuhur wal butun was sam wal qurb wa wajhu istifadatiha wa minal asma'i ilahiyatil mutaqaddimati kama sabaqa bayana qaidatihi. Nah, kata beliau ini ada 11 sifat diambil dari 19 nama. Ya. Di antaranya kata beliau uluhiyah, rububiyah, wal izzah, wal falq, wa huwa syak, itu ya menumbuhkan. Ya. Falikul hamdi wan naw. Wajhul istifadatiha kata beliau wa huwa min asma'il ilahiyyah al mutaqaddimah. Kama sabaqa bayan qaidati. Kaidahnya apa? Kata beliau dari sisi pengambilan faedahnya itu dari nama-nama yang telah lewat sebagaimana penjelasan kaidahnya. Apa kaidahnya? Nama diambil dari sifat diambil dari nama. Kullu asma tatadamman sifat atau aksar min sifat. Sifat atau aksar min sifat. Nah, wa dzakara al-musannif rahimahullah ahadits tashtamilu ala sifatin ilahiyatin zaidatin an sifatil ilahiyatil waridati fil asma'i. Iya, kemudian beliau menyebutkan tentang pendapat sifat dari hadis. Di mana sifat ini tambahan dari sifat yang terkandung pada nama. Sifat yang terkandung pada nama. Jadi bab sifat itu awsa. Iya. Daripada bab asma. Bab asma. Nah, Wa'iddatu tilka sifatil ilahiyatil waridati fi ghairil asma'il mutaqaddimati 23 sifatan. 12 sifat selain sifat yang ditetapkan dari nama. Kalau tambah nama berarti berapa? 34, 34 sifat. Nah, al-ula an-nuzul liqauli sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna wathani wathalitha warrabi'a al-istijabah wal-iqta wal-maghfirah fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna hatta qala fayaqulu man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa'utiyah man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Jadi dari perbuatannya istijabah, kemudian al-ita', kemudian al-maghfirah. Maghfirah ini semua dari perbuatan. Nah, wasifatul khamisa al-farahu liqauli sallallahu alaihi wasallam wallahu asyaddu farahan. Bahkan kan sekedar penetapan sifat farah, namun syiddatul farah. Ya, makanya dari hadis ini disebutkan bahwasanya sifat farah Allah itu mutafawwid, bertingkat-tingkat sebagaimana ghadabnya juga. Ishtadda ghadabullah ala qaumin yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Sifat farah itu bertingkat-tingkat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wasifatus sadisa wadh ad-dhah. Qala Allah ad-dhah. dhahak atau dhahik? Dhahik. Dhahik. Apa wazannya? Apa hafil madinya? Wazan apa? Dhahik atau dhahak? Dhahik. Berarti masdarnya dhahak. Di atas wazan fa'al. Wasifatus Jawab dulu. Cepat sekali membaca. Ya kan? Fa'ala. Fa'ila, ya kan? Masdarnya. Karena dia lazim, berarti fa'al atau fa'alan. Kalau dia muta'addi baru fa'alan. Berarti dhahak. Di fathah haknya. Atau dhahak. Nah. Ini kamu sebenarnya? Kalau saya pakai kaidah, kamu pakai kamus. Mungkin bisa dulu. Kalau dibilang ar-ra dari tubuh ini dikatakan kalau datang masdar simai, ya kata jumhur kalau datang masdar simai tidak boleh pakai kaidah.
Tapi Farrah bilang selama walaupun ada simai, kalau ada kaidah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau kita baca tolaba, awas dari tolaba. Bisa kaidahnya apa? Tolban, fa'lan. Antum tidak salah kalau jadi itu. Kalau pakai kaidah dan simai. Wasifatus sadis ad-dhahaku. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam yadhaqullahu ila rajulain. Wasifatus sabi'ah wa thamaniyah wa tasi'ah al-ajab wan nadhar wal ilm wa kulluha fi qouli sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna hatta qala yanzuru ilaikum azilin thumma qala ya'lamu anna farajakum qarib. Wa kullu hadhihi sifati mimma taqaddama annahu thabitun fi ayatin aw ahaditsin sahihatin an Nabi sallallahu alaihi wasallam siwa sifatil ajabi. Jadi semua ini sifat itu tetap dalam hadis ataupun dalam ayat, ya. Namun dalam hadis ya, kecuali sifat ajab sudah lewat. Hadis yang dibawa musannif itu hadis yang dhaif, bahkan yang sahih itu dengan lafaz apa? Dhahik. Namun beliau akan menyebutkan hadis yang menetapkan tentang sifat ajab untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wa dalilun fil Qur'ani qaulu ta'ala bal ajibtu wa yaskharu ala qira'atid dham wa hiya qira'atul hamzata al-kisai wa khala fil ashir ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam qad ajiballahu min sani'ikuma al-lailata muttafaqun alaih. iya, ini penetapan sifat ajib dalam ayat dan hadis. Dalam qiraah bal ajibatu, ini qiraah dari Hamzah dan Kisai. Dalam hadis qad ajiballahu min sani'ikuma al-lailata. Ini ajibah dari dua orang yang melakukan itu di malam hari. Tak kala datang tamu Nabi SAW, kemudian Nabi SAW cara bisa menjamu tamu ini, dan diambil oleh Abu Talha dan istrinya menjamu tamu dari Nabi SAW ini. Dalam hadis juga ada kata Nabi SAW, ajiballahu min qaumin yadkhulul jannata fi salasin. Dalam sahih. Nah, Wasifatul ashirah al-qadam. Qala sallallahu alaihi wasallam hatta yad'a rabbul izzati fi ma qadamahu wa fi riwayatin alaiha qadamahu. iya. Ada dua ya. Dua ayat. Fiha qadamahu dan alaiha qadamahu. Ya. Alaiha qadamahu. Ini dalam hadis Anas. Adapun dari Abi Hurairah itu dengan lafaz apa? Rijal. Yad'u rabbul izzati fiha rijlahu. Nah, sudah lewat ini. Wasifatul hadi asyara al-wat'u qala sallallahu alaihi wasallam hatta yad'a rabbul izza al-haditha. Wasifatul thani al-asyara wa thalithata asyara wa rabi'a asyara al-qawl wan nida was-sawt. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla li Adam alaihi salam ya Adamu fayaqulu labbaika wasa'daika wa fayunadi bisautin ay yunadillah bisautin. Wasifatul khamis asyara al-kalam qala sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Wasifatus sadis asyara wasabi asyara al-ulu wal fawqiyah qala sallallahu alaihi wasallam rabbana Allahu alladhi fis sama wa qala wallahu fawqa arsy ila ghairi dhalika min al-ahadithi. Wasifatus sami asyara wa tasi asyara wal ishrun al-amru wal rahmah wasyifa qala sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil marid amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' ij'al rahmataka fil ard wa fiha anzil rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika. Wa hadhihi sifatu thalathu thabitatun fi adillatin sahihatin. Iya, karena ini hadis dhaif. Namun sifatnya jelas. Amr dengan rahmah itu ada dalam hadis yang lain. Nah, Wasifatul hadiya wal ishrun al-ma'iyya liqauli sallallahu alaihi wasallam anta lama anna Allah ma'ak ila ghairi dzalika min al-ahadits allati dzakaraha.
Wa sifatul tsaniyah wal 20 sifatul akhdhi. Qala sallallahu alaihi wasallam anta akhidun binasihatiha. Wa sifatul tsalitsah wal 20 sifatul at-tajalli. Sifatul tajalli. Qala Sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum wa ru'yatul khalqi lillahi takunu bitajallihi lahum subhanahu. Lihat, ini di sini dijelaskan ya. Kalau sebelumnya itu tidak dijelaskan dari sisi mana sifat tajallinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat. Dalam hadis syarah menjelaskan dari sisi mana dikatakan sifat innakum satarawna rabbakum itu sifat tajalli. Ya kan? Kalau kita yang biasa kita dengar itu apa sifat ru'yatul mu'min rabbihim. Dari ayat ini. Dari hadis ini, tahu? Kata beliau di sini innakum satarawna rabbakum itu sifat tajalli di sini. Dari sisi mana? Kata beliau, ru'yatul khalq lillah, karena tatkala manusia melihat Allah itu kenapa bisa? Karena Allah menampakkan dirinya. Iya, karena Allah menampakkan dirinya, ya tajalla bitajallihi lahu, karena Allah menampakkan dirinya, wajahnya, iya, kepada orang mukmin, kepada orang mukmin. Dikatakan sifat tajalli. Sifat tajalli. Adapun kata beliau penetapan ru'ya mukminin rabbihim itu pembahasan dari mana? Nah, pembahasan tentang keimanan pada hari akhir. Karena kapan Allah melihat apa orang mukmin melihat Rabbnya kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ini penjelasan dari musannif rahimahullah. Jadi paham pendalilannya toh? Jadi katakan walillahi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itu ziyadah bukan dikatakan apa? Penetapan ru'yatul mu'min rabbihim, karena di situ kalau sifatnya ada. Maksudnya manusia itu melihat Rabbnya ketika di sorga. Namun tatkala manusia melihat Rabbnya itu karena adanya sifat apa? Sifat tajalli Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menampakkan wajahnya sehingga dilihat oleh apa? Kaum mukminin. Oleh kaum. Jadi di sini pendalilannya itu sifat tajalli. Sifat tajalli. Nah, wa tasri biha fi sahih Muslim fi qouli sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara ruqyatal mu'minin rabbahum qala fayatajalla lahum yadhaku. Iya, di sini dalam hadis penetapan sifat tajalli itu ada. Dalam ayat juga ada ya. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dalam hadis sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, fayatajalla lahum yadhak. Maka Allah pun ya, karena orang mukmin di situ bertanya Allah SWT, siapa yang kalian tunggu? Kalian melihat, kalian menunggu Rob. Saya lah Rob. Nah, bilang kami tidak, kami di dalam hadis kami ingin melihatnya, maka fayatajalla Rob, fayatajalla lahum yadhak. Maka Allah pun menampakkan wajahnya dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah tertawa. Allah tertawa. Nah, amma sifatul manfiyatul madhkuratu fi tilka al-ahadits fa sifatan. Ini sifat al-mutsbat subutiyah itu sudah disebutkan di sini. Ya. Sekarang beliau menyebutkan sifat manfiyah dalam hadis yang disebutkan. Itu cuma dua. Nafyus samam wal ghiyab. Dalam hadis fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Nah. Wal maqsud min an-nafyi kama taqaddama itsbata muqabalaha min al-kamali fa bin nafyi as-samam itsbatu sam'illahi subhanahu wa ta'ala wa bin nafyi al-ghiyab itsbatu mahiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata beliau maksud dari penafian, ini jelas. Isbat muqabiliha. Lawan dari sifat itu, dari kesempurnaan, lawan dari sifat yang dinafikan ini. Ini ini penting ya, karena ahli sunnah itu berbicara tentang penetapan. Disitulah terdapat perayaan pujian untuk Allah. Iya. Lalu bagaimana mereka membawa tentang sifat penafian? Ya, tetap pada penetapan, namun lawan dari sifat tersebut. Bahkan ya, penafian dari sifat itu lebih lagi. Ya, pujian yang pada Allah Subhanahu wa taala. Penafian sifat kemudian penetapan sifat lawannya itu
lebih lagi daripada bahkan disebutkan daripada sekedar menetapkan, karena dikatakan menetapkan kesempurnaan sifatnya. Iya. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Lihat, dikatakan dia hayy sudah menunjukkan kesempurnaan hidup Allah, karena Allah yang disandarkan padanya hayy, sifat hidup. Namun tak kala dikatakan la yamut, lihat, ini menunjukkan kesempurnaannya lagi, karena sampai-sampai tidak disifati dengan kematian. Inilah sifat kesempurnaan. La apa di kaidah di mana? Qadul muslah. Kullu sifatul husna apa? Sifat haya. Kenapa dikatakan sempurna? Ada dua. La yasbiquhu al-adam wa la yalhaquhu zawal. Itu dia. Tidak dilalui oleh ketiadaan dan tidak diikuti dengan kebinasaan. Nah, ولما فرغ المصنف من سرد هذه الأحاديث ذكر أن غيرها من الأحاديث له حكمها ويؤمن أهل السنة والجماعة بها من غير تعريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وتلك الطريقة التي جروا عليها من الوسط بين الفرق الأمة فهم وسط بين تلك الفرق كما أن الأمة هي الوسط في الأمم وسيأتي بيان ذلك. Iya, kata beliau, tak kala beliau musannif selesai dari menerangkan tentang hadis-hadis, kemudian menyebutkan selainnya dari hadis-hadis yang dia memiliki hukum tersendiri di sisi musannif. Nah, kata beliau, fayu'minu ahlu sunnati wal jamaah biha. Ahlu sunnah pun mengimani tentang sifat yang ada dalam hadis itu, tanpa ada tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Ini sudah lewat berkali-kali. Ini antum harus paham, karena kadang ini disebutkan namun tidak disebutkan keterangannya lagi, karena sudah diketahui apa itu tahrif, apa itu ta'til, apa itu takyif, apa itu tamtsil. Wa tilka at-tariqatu allati jaru 'alaiha hiya al-wasatu. Dan jalan yang mereka lalui ini itu adalah jalan yang pertengahan antara firqul ummah, dari beberapa perbedaan dari umat ini. Fahum wasatun bainal firaq, dan dia pertengahan di antara bainatil kal firaq, dari kelompok tersebut. Kama annal umam ini, jadi umam dia pertengahan antara semua umat. Kemudian dari umat ini ada lagi kelompok ahli sunnah wal jamaah, iya, itu pertengahan lagi di antara kelompok yang ada dalam umat tersebut, dari umat ini, seperti Jahmiyah dan Mu'attilah dan Mumatsilah. Kata beliau, wa sayati bayanu dzalik. Dan ini dari beberapa bab. Ahli sunnah wal jamaah pertengahan dari beberapa bab, dari dua kelompok. Dari bab sifat pertama, kemudian bab af'alullah, kemudian bab tentang wa'id, kemudian bab iman dan ismul iman, kemudian bab tentang sahabat, bab tentang sahabat. Ini insyaallah nanti kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.